Latar belakang dari penelitian ini adalah untuk meneliti dan juga mengetahui ketidaksesuaian yang terjadi pada transaksi akad wadiah di BMTNU Sumbersari Kabupaten Jember dan juga implikasinya terhadap implementasi transaksi tersebut. Penelitian ini juga bertujuan untuk menemukan dan memeriksa faktor-faktor yang menyebabkan kesalahan input data pada akad wadiah di BMTNU Sumbersari Kabupaten Jember, serta memberikan saran untuk mengatasi permasalahan tersebut. Selanjutnya untuk rumusan masalah yang pertama, apakah ada ketidaksesuaian yang terjadi pada transaksi akad wadiah di BMTNU Sumbersari Kabupaten Jember? Dan yang kedua, bagaimana implikasi terhadap ketidaksesuaian implementasi transaksi akad wadiah di BMTNU Sumbersari Kabupaten Jember? Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ketidaksesuaian yang terjadi pada transaksi akad wadiah di BMTNU Sumbersari Kabupaten Jember. Dan yang kedua, untuk mengetahui implikasi terhadap ketidaksesuaian implementasi transaksi akad wadiah di BMTNU Sumbersari Kabupaten Jember. Selanjutnya yaitu mengenai tinjauan pustaka. Di dalam sebuah penelitian pastinya tidak akan terlepas dari yang namanya sebuah teori. Nah, adapun teori-teori yang akan digunakan dalam penelitian ini, yang pertama yaitu adalah penginputan data transaksi, di mana input data sendiri merupakan pemindahan data dari fisik ke digital yang diketik ataupun dimasukkan ke dalam suatu komputer. Nah, salah satu tugas yang dilakukan yaitu mengimpor data masuk dan keluar yang digunakan untuk mencegah suatu kekeliruan saat memeriksa suatu barang. Jika suatu data barang masuk dan keluar itu tidak dimasukkan secara sempurna, maka data yang kita kerjakan itu tidak akan tersusun secara baik, seperti itu. Selanjutnya mengenai konsep wadiah dalam perspektif Islam. Adapun teori yang digunakan dalam cakupan ini, yang pertama yaitu mengenai rukun wadiah, yang kedua mengenai syarat, dan yang ketiga mengenai jenis-jenis wadiah. Nah, untuk rukunnya sendiri menurut jumhur ulama itu ada 4. Yang pertama yaitu adalah barang yang dititipkan, yang kedua itu ada sikot, yang ketiga yaitu orang yang menitipkan, dan yang keempat yaitu orang yang dititipi. Di mana syarat-syarat barang yang dititipkan, yang pertama yaitu merupakan benda ataupun barang yang dititipkan itu merupakan suatu benda yang dapat disimpan. Yang kedua yaitu barang ataupun benda yang dititipkan itu merupakan suatu benda yang bernilai dan juga dipandang sebagai mal. Untuk syarat-syarat sikot ataupun ijab kabul yaitu merupakan syarat yang harus dilakukan dengan ucapan ataupun melalui perbuatan atau tindakan. Untuk syarat-syarat orang yang menitipkan yaitu yang pertama yaitu harus berakal, yang kedua harus balik, dan yang ketiga yaitu atas kemauannya sendiri dan tidak ada paksaan. Dan yang syarat untuk orang yang dititipi, yang pertama itu juga harus berakal, yang kedua harus balik, dan yang ketiga yaitu orang yang dititipi itu harus diduga mampu untuk menjaga barang yang dititipinya. Selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis wadiah. Nah, jenis-jenis wadiah ini tergolong menjadi 2. Yang pertama yaitu ada wadiah ayat amanah, dan yang kedua yaitu ada wadiah ayat damanah. Nah, untuk wadiah ayat amanah ini merupakan suatu barang yang dititipkan itu tidak boleh dikelola oleh pihak yang menerima titipan, sehingga pihak yang menerima titipan itu tidak bertanggung jawab atas risiko yang menimpa dari suatu barang tersebut. Untuk wadiah ayat damanah sendiri merupakan barang yang dititipkan itu boleh dikelola oleh pihak yang menerima titipan, sehingga pihak yang menerima titipan itu berhak bertanggung jawab atas semua risiko yang terjadi pada suatu barang, misalnya seperti adanya suatu kerusakan. Selanjutnya yaitu adalah tinjauan hukum Islam tentang pengelolaan dana wadiah dengan akad wadiah pada produk simpanan BMT. Islam itu kan merupakan suatu agama yang fleksibel terhadap adanya suatu evolusi zaman, di mana agama Islam ini menerima adanya suatu transformasi dan juga perkembangan selama tidak bertentangan dengan agama Islam itu sendiri. Prinsip wadiah dalam tradisi fikih Islam itu dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu ataupun badan hukum, yang dapat dipertahankan kapan saja oleh pihak penitip yang menginginkannya. Selanjutnya yaitu metode penelitian.
Dalam penelitian ini kami menggunakan metode penelitian kualitatif, di mana metode penelitian kualitatif ini merupakan salah satu prosedur penelitian dengan menghasilkan data deskriptif baik lisan ataupun tulisan yang berasal dari pihak ataupun orang yang terlibat di dalamnya. Untuk teknik pengumpulan data, kami menggunakan 4 cara. Yang pertama yaitu melalui wawancara. Nah, wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan suatu informasi secara rinci atas fenomena yang sedang terjadi. Dan yang kedua yaitu melalui observasi, yang ketiga melalui dokumentasi, dan yang keempat yaitu melalui studi literatur. Selanjutnya, bagaimana implikasi terhadap ketidaksesuaian implementasi transaksi akad wadiah di BMTNU Sumbersari Kabupaten Jember. Nah, adanya ketidaksesuaian transaksi pada akad wadiah tentunya akan memberikan dampak yang negatif pada BMTNU Sumbersari. Adapun implikasi dari ketidaksesuaian transaksi akad wadiah di BMTNU Sumbersari yaitu ketidaksesuaian akad wadiah akan menyebabkan akad tersebut batal karena mengandung unsur riba, gharar, dan maisir yang diharamkan oleh Islam. Padahal akad wadiah adalah akad titipan